Ketika mendengar kata mumi, kamu mungkin akan merinding. Itu karena sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata ini dengan karakter menyeramkan yang pernah kita lihat di beberapa film horor. Namun pada kenyataannya, mumi telah membantu kita memahami banyak hal tentang peradaban kuno, para penguasanya, dan tentang bagaimana orang-orang dulu menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai. Orang-orang yang paling terkenal di seluruh dunia karena mumi mereka adalah orang Mesir kuno. Mereka percaya bahwa semacam eksistensi setelah meninggal dunia adalah mungkin jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk mengawetkan tubuh manusia melalui proses mumifikasi dan menempatkan mumi di dalam makam yang telah dilengkapi dengan perabotan, seperti memberikannya sebuah apartemen yang berfungsi penuh. Mengapa mereka percaya akan hal ini? Ya, karena mereka sangat terhubung dengan lingkungan alam mereka. Sebagian besar mereka melihat siklus alam di sekitar mereka, seperti bagaimana matahari terbit setiap hari diikuti oleh bulan, atau bagaimana kehidupan baru selalu tumbuh dari tanaman, bahkan setelah tanaman itu layu. Mereka juga percaya bahwa roh kuat Osiris yang mewakili siklus kematian dan kebangkitan berperan dalam proses ini. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam baka, orang Mesir kuno mengikuti ritual tertentu, seperti mumifikasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti madu, resin, dan dupa untuk mengawetkan tubuh. Tidak ada mumi lain yang lebih populer daripada mumi Raja Tut. Dia adalah Firaun muda yang memerintah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Masalah dalam menemukan makam kerajaan kuno adalah sebagian besar situs pemakaman tersebut sebelumnya telah dirampok. Orang-orang tahu bahwa para penguasa kuno telah meninggalkan banyak barang berharga, sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi rentan terhadap pencuri. Ketika makam Raja Tut dibuka pada tahun 1922, orang-orang sangat senang karena makam tersebut tidak dirampok seperti makam-makam kerajaan lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu tersembunyinya makam itu. Di dalam muminya dibungkus dalam total 3 peti mati, termasuk 1 peti mati yang terbuat dari emas. Benda-benda yang ditemukan di makamnya menunjukkan kepada kita seperti apa Mesir kuno itu, dan mempelajari muminya juga membantu kita belajar tentang budaya dan praktik-praktik yang populer pada saat dia meninggal dunia. Kita juga belajar tentang keluarganya dengan melihat DNA-nya. Para ilmuwan dapat menemukan bahwa dia menderita penyakit yang disebut malaria dan masalah pada kakinya yang mungkin membuatnya sulit berjalan. Ramses II adalah Firaun lain di Mesir yang memerintah selama 68 tahun, waktu yang cukup lama pada masa itu. Dia dikenal karena kampanye ekspansi dan proyek-proyek pembangunannya. Banyak benda-benda dari masanya sebagai penguasa yang masih ada sampai sekarang, termasuk patung besar dirinya. Ramses II memiliki tinggi sekitar 180 cm dan hidup hingga usia 90 tahun. Setelah melihat muminya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakangnya. Sekarang, ingat para pencuri yang kusebutkan sebelumnya? Mereka mungkin adalah alasan mengapa Ramses II berakhir di peti mati polos dalam koleksi rahasia mumi kerajaan di Deir el-Bahari yang ditemukan kembali pada tahun 1881. Untungnya, para arkeolog dapat mengidentifikasinya karena perjalanannya telah dicatat pada pembungkusnya. Prosesnya juga sangat membosankan. Bahkan di Mesir kuno, proses mumifikasi bisa memakan waktu 70 hari untuk menyelesaikannya. Seseorang yang khusus akan mengucapkan pidato yang sangat spesifik sambil menangani tubuh dengan hati-hati dan mengeringkannya menggunakan sejenis garam yang disebut natron. Mereka juga menggunakan linen dan resin untuk membuat tubuh terlihat lebih hidup dan membungkusnya dengan kain. Makam juga sama pentingnya bagi orang Mesir kuno. Dinding makam Raja Tut misalnya dihiasi dengan karya seni yang rumit yang menggambarkan perjalanannya ke alam baka, mulai dari prosesi pemakaman hingga perjalanannya melalui dunia bawah. Orang Mesir kuno percaya bahwa setiap orang melakukan perjalanan ini setelah meninggal dunia, dan mereka mengisi makam mereka dengan barang-barang dan lukisan untuk membantu orang tersebut dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, dinding makam dihiasi dengan mantra-mantra dari sebuah buku khusus yang berisi kumpulan puisi yang dipercayai oleh orang Mesir akan membantu orang mencapai alam baka.
Dan omong-omong tentang betapa pentingnya perjalanan ini, orang-orang juga meletakkan makanan di makam-makam kuno ini. Di makam Raja Tut, para arkeolog menemukan 36 toples minuman kuno dan 8 keranjang buah yang diyakini ditinggalkan di sana untuk membantunya dalam perjalanan ke alam baka. Orang Mesir percaya bahwa perjalanan ke alam baka membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka meninggalkan banyak persediaan seperti makanan dan air untuk menyokong orang-orang yang mereka cintai. Para Firaun juga umumnya memiliki banyak pakaian mewah dan perhiasan indah di makam mereka untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang modis. Barang-barang ini termasuk berbagai jenis pakaian linen seperti tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak perhiasan emas dengan batu-batu berharga seperti gelang, gesper, liontin, kalung, cincin, dan bahkan patung-patung serangga yang berharga untuk perlindungan. Beberapa juga menyimpan kipas yang terbuat dari gading dan bulu burung unta untuk menjaga mereka tetap sejuk di alam baka. Beberapa penguasa kuno bahkan ditempatkan di apartemen abadinya bersama dengan kapal. Misalnya, Firaun Khufu membangun piramida agung di Giza sebagai makamnya dan sebuah kapal besar ditemukan di dalamnya. Namun, Raja Tut dikuburkan dengan beberapa dayung perahu, tapi tidak ada perahu asli. Sebaliknya, dia memiliki 3 kereta dan banyak tongkat yang terbuat dari bahan berharga, mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih suka melakukan perjalanan ke alam baka melalui jalur darat, bukan air. Di antara benda-benda paling menarik yang ditemukan di dekat mumi kuno adalah botol-botol minyak dan parfum. Jika para penguasa seharusnya modis, mengapa tidak wangi juga, bukan? Selain itu, beberapa di antaranya memiliki beberapa jenis permainan papan kuno, kebanyakan terbuat dari bahan berharga, seperti emas atau gading. Salah satu permainan itu disebut senet. Permainan ini sangat populer di kalangan orang Mesir kuno dan sangat mirip dengan catur modern. Bangsa Mesir kuno mungkin memiliki mumi yang paling terkenal di luar sana, tetapi mereka bukanlah orang pertama yang menemukan prosedur ini. Faktanya, semuanya dimulai di Amerika Selatan dengan peradaban kuno bernama Chinchorro. Sejauh yang kita ketahui saat ini, orang-orang ini adalah yang pertama kali membuat mumi orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Mereka melakukannya sekitar 2000 tahun sebelum orang Mesir memulai ritual mereka sendiri. Tentu saja kita dapat mengetahui banyak hal tentang penguasa kuno dengan mempelajari mumi-mumi ini. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu seperti apa rupa mereka semasa hidupnya. Namun belum lama ini beberapa lukisan mumi yang sangat istimewa ditemukan oleh para arkeolog yang mempelajari benda-benda Mesir kuno. Potret mumi ini adalah lukisan yang sangat detail dari individu yang dibuat ketika mereka masih hidup. Lukisan-lukisan semacam itu seringkali dilukis di atas kayu, berbeda dengan potret klasik yang kita kenal yang dilukis di atas kanvas. Lukisan-lukisan ini dikenal karena realisme dan keindahannya, dan bahkan telah digunakan oleh para peneliti untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkannya dengan mumi yang sesuai. Beberapa potret ini juga mencakup penggambaran perhiasan yang kemudian ditemukan pada mumi. Penemuan potret mumi di Mesir Tengah baru-baru ini sangat penting, karena ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad lukisan-lukisan semacam itu ditemukan. Mumi juga muncul di seluruh dunia secara alami. Mumifikasi dapat terjadi tanpa campur tangan manusia karena kondisi alam, seperti lingkungan yang sangat dingin atau panas, tempat yang kekurangan oksigen, atau paparan bahan kimia yang mengawetkan tubuh secara tidak sengaja. Kondisi-kondisi ini tidak memungkinkan bakteri untuk tumbuh, sehingga tubuh tetap kurang lebih utuh. Otzi yang terkenal adalah salah satu dari mumi-mumi ini. Kini kita tahu bahwa dia adalah seorang pria yang hidup sekitar 5000 tahun yang lalu di Eropa. Namun, saat ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991, pihak berwenang Austria awalnya percaya bahwa dia adalah seorang pendaki gunung modern karena kondisi jasadnya yang terawat dengan baik. Namun setelah manusia es itu dikeluarkan dari gletser, diketahui bahwa dia sebenarnya berasal dari zaman tembaga.